Waduh, ini alasan elektabilitas PDIP turun. Betulnya kita sudah mendeteksi ada gejala penurunan dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo itu. Kalau di survei LSI itu sejak Januari terlihatnya. Jadi survei LSI Januari itu dukungan terhadap Ganjar kan 36 hampir 37%. Di Februari itu turun menjadi 34, sekian atau 35 gitu. Kalau menurun naik ya namanya kontennya itu U20. Tapi saya percaya kami bisa meyakinkan pada publik. Iya memang, makanya dalam memilih pemimpin nanti kita tuh harus betul-betul hati-hati. Tugas anggota dewan itu ngomong, bicara, memperjuangkan itu dengan omongan. Jadi salah kalau dibilang kemudian, lah ini mah bisanya ngomong doang. Jadi meskipun dia angka absolutnya itu tidak signifikan secara statistik, tapi kan ada kecenderungan. Nah rupanya itu makin menurun sekarang. Gagalnya U20 itu karena suatu hal yang kalau disalahkan ke PDI kita tanggung jawab, karena PDI Perjuangan menolak kehadiran Israel. Toh kalau harus bermain. Itu kemauan yang bagus yang seharusnya Puan dimasukkan di dalam kawah candra dibuka supaya betul-betul matang. Matangnya Ibu Puan, Mbak Puan itu matang di dalam partai, tapi tidak matang di dalam relasi politik kan. Karena terlihat kaku dan kurang mampu untuk mengeksploitasi isu dan terlalu mengandalkan kedarah biruan itu. Waduh, ini alasan elektabilitas PDIP turun. Temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan PDI Perjuangan PDIP masih jadi partai politik parpol dengan elektabilitas tertinggi meski mengalami penurunan. Akan tetapi dilaporkan masih ada 30,7% masyarakat yang belum menentukan parpol mana yang akan dipilih. Survei LSI ini menayangkan kepada banyaknya responden jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang. Parpol atau calon legislatif dan parpol mana yang akan dipilih, hasilnya PDIP menjadi pilihan utama dengan 17,7% suara. Lalu menyusul masing-masing Gerindra dengan 12,8% suara, Golkar dengan 7,8%, Partai Keadilan Sejahtera PKS dengan 7,6%, Partai Demokrat dengan 5,4%, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan 4,4%, Partai Nasdem dengan 4,1%. Selanjutnya ada Partai Prindro dengan 3,1%, Partai Persatuan Pembangunan P3 dengan 1,4%, Partai Solidaritas Indonesia PSI dengan 1%. Sedangkan parpol lainnya hanya memperoleh kurang dari 2% suara. Sementara itu kebanyakan 30,7% responden belum menentukan pilihannya. Survei LSI ini diselenggarakan pada 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan jumlah sampel 1.229 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik proses pembangkit nomor telepon secara acak, validasi dan screening dengan margin of error kurang lebih 2,9%. Temuan elektabilitas parpol versi survei LSI 31 Maret sampai 4 April 2023. PDIP 17,7%, Gerindra 12,8%, Golkar 7,8%, PKS 7,6%, Demokrat 5,4%, PKB 4,4%, Nasdem 4,1%, Perindo 3,1%, P3 1,4%, PSI 1%, Partai Umat 0,9%, Partai Amanat Nasional PAN 0,7%, Hanura 0,6%, Partai Buruh 0,5%, Partai Garuda 0,5%, Partai Bulan Bintang PBB 0,3%, Partai Gelora 0,3%, Partai Kebangkitan Nusantara PKN 0%. Waduh, ini alasan elektabilitas PDIP turun. Temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan PDI Perjuangan PDIP masih jadi partai politik parpol dengan elektabilitas tertinggi
meski mengalami penurunan. Akan tetapi dilaporkan masih ada 30,7% masyarakat yang belum menentukan parpol mana yang akan dipilih. Survei LSI ini menayangkan kepada banyaknya responden jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang. Parpol atau calon legislatif dan parpol mana yang akan dipilih, hasilnya PDIP menjadi pilihan utama dengan 17,7% suara. Lalu menyusul masing-masing Gerindra dengan 12,8% suara, Golkar dengan 7,8%, Partai Keadilan Sejahtera PKS dengan 7,6%, Partai Demokrat dengan 5,4%, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan 4,4%, Partai Nasdem dengan 4,1%. Selanjutnya ada Partai Prindro dengan 3,1%, Partai Persatuan Pembangunan P3 dengan 1,4%, Partai Solidaritas Indonesia PSI dengan 1%. Sedangkan parpol lainnya hanya memperoleh kurang dari 2% suara. Sementara itu kebanyakan 30,7% responden belum menentukan pilihannya. Survei LSI ini diselenggarakan pada 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan jumlah sampel 1.229 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik proses pembang tip nomor telepon secara acak, validasi dan screening dengan margin of error kurang lebih 2,9%. Temuan elektabilitas parpol versi survei LSI 31 Maret sampai 4 April 2023. PDIP 17,7%, Gerindra 12,8%, Golkar 7,8%, PKS 7,6%, Demokrat 5,4%, PKB 4,4%, Nasdem 4,1%, Perindo 3,1%, P3 1,4%, PSI 1%, Partai Umat 0,9%, Partai Amanat Nasional PAN 0,7%, Haura 0,6%, Partai Buruh 0,5%, Partai Garuda 0,5%, Partai Bulan Bintang PBB 0,3%, Partai Gelora 0,3%, Partai Kebangkitan Nusantara PKN 0%. Waduh, ini alasan elektabilitas PDIP turun. Temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan PDI Perjuangan PDIP masih jadi partai politik parpol dengan elektabilitas tertinggi meski mengalami penurunan. Akan tetapi dilaporkan masih ada 30,7% masyarakat yang belum menentukan parpol mana yang akan dipilih. Survei LSI ini menayangkan kepada banyaknya responden jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang. Parpol atau calon legislatif dan parpol mana yang akan dipilih, hasilnya PDIP menjadi pilihan utama dengan 17,7% suara.